firman Tuhan. Malam yang begitu indah yang Tuhan masih berikan bagi kita semua saudara yang kekasih, kita boleh ada hingga pada saat ini karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Saudara yang kekasih, tahun ini merayakan Natal agak berbeda, dan bukan agak berbeda, dan memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan Natal penuh dengan perayaan yang luar biasa, tapi tahun ini dengan kondisi yang ada, pandemi yang ada, kita merayakan Natal dengan sederhana dan tetap penuh dengan sukacita. Amin saudara. Amin saudara terkasih. Dan saudara, Natal malam hari ini itu tidak seperti biasanya yang ada seremonial, tapi Natal malam hari ini full ibadah saja. Jadi saya mengajak umat Tuhan yang ada pada saat malam hari ini, kita benar-benar menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Natal ini, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara yang kekasih, sepanjang ibadah saya berharap sesuai dengan peraturan pemerintah, kita tetap menggunakan masker. Kemudian jika Bapak Ibu ada hand sanitizer yang telah kami siapkan, silakan. Dan mari saudara yang kekasih, kita akan memulai ibadah kita pada saat malam hari ini. Saya mengundang kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita membayangkan saat ini kita merayakan Natal dengan kesederhanaan. Namun mari kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang lahir buat kita semua. Mari umat Tuhan, sebelum kita bangkit berdiri, kita mulaikan ibadah kita. Ibadah kita mulai. Kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita sembah Dia, Raja yang mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Sungguh mulia agung kerajaan-Mu Tuhan. Dari surga datang untuk segenap umat-Mu yang ada di tempat ini.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus, Allah yang baik, yang sungguh baik bagi hidup kami, Allah yang menyatakan kasih dan kemurahan-Nya. Sehingga malam yang terindah, malam yang diberkati Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Malam hari ini kami rindu beribadah kepada-Mu Tuhan, dalam ibadah Natal yang kami perbuat. Layakkan kami, Tuhan, kuduskan, sucikan kami. Dan biarlah Engkau yang padani tempat ini dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Baik kami yang berada di Hotel Francisco ini, baik anak-anak-Mu Tuhan yang berada di rumah, melalui live streaming, melalui YouTube Tuhan, biarlah berkat Tuhan terjadi bagi hidup mereka. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan dengan urapan-urapan yang baru, yang berasal dari Engkau. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus, biarlah pribadi-Mu yang berkemenangan, yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kaki diam-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami akan Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan setan, roh yang jahat, roh orang kuat, setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Kristus Kau keluar, darah tulis berkuasa. Udah dalam basik dan dalam siklamsi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah Natal kami malam hari ini. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah Natal ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan ibadah Natal kita dari live streaming, saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Mari kita tetap memuji, mempermuliakan Tuhan, walaupun kita dibatasi oleh jarak, tapi sukacita Tuhan tetap menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Amin, saudara, kurang amin ya saudara. Amin, saudara. Amin. Saya rasa kalau kita pakai masker tidak mengurangi suara kita keluar. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita akan memuji Tuhan. Sejenak kita semua bangkit berdiri. Kita mau berglori bagi Tuhan kita pada saat malam hari ini. Oh
tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita yang terakhir, katakan Dia adalah Raja segala raja dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita angkat pujian kita. Dalamnya samudra, begitu pula kasih Tuhan Yesus terus dalam kehidupan kita. Begitu dalam sehingga datang, lahir dan menyelamatkan saya dan saudara. Kita angkat pujian kita. Puji nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara pengenalan diri saudara yang terkasih, kita akan menyaksikan persembahan puisi dari anak-anak sekolah minggu kita, saudara yang terkasih. Walaupun mereka tidak hadir di tengah-tengah kita, namun mereka juga mempunyai kerinduan yang besar untuk ikut merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun mereka akan mempersembahkan puisi ini dengan virtual saudara yang terkasih, tapi mari kita akan menyaksikan persembahan puisi ini. Dan saya persilakan. Natal adalah ketika kita mengulurkan tangan bagi yang tersisih, ketika kita terbuka bagi yang terbuang, ketika kita menghibur yang terluka, ketika kita membebat yang terluka, takkan kasih atas ketika kita menarik yang terjatuh, ketika kita mendorong yang tertinggal, ketika kita memapa yang tergeletak, ketika kita membangun hati yang remuk, merasakan kasih bagi semua orang. Merry Christmas and Happy New Year.
Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Itulah persembahan puisi dari anak-anak sekolah minggu kita yang menyaksikan Natal dari rumah mereka masing-masing dan tetap bersuka cita bagi kita semua yang ada malam hari ini. Mari kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam sesi penyalaan ini secara berturut-turut. Penyalaan lilin yang pertama oleh Ketua Wilayah Bapak Pendeta Daud Karaeng. Yang kedua, Gembala Sidang setempat yaitu Bapak Pendeta John Daud STH. Yang ketiga adalah perwakilan dari Jemaat Wawandula diwakili oleh Bapak Krismawan. Yang keempat, perwakilan dari Jemaat Wasuponda diwakili oleh Ibu Hasna. Kemudian selanjutnya yang kelima, perwakilan dari Jemaat Polo dengan hormat Bapak Nirwanto mewakili. Dan yang terakhir, perwakilan dari jemaat setempat oleh Bapak Victor Matando. Mari saudara, kita akan menyalakan masuk dalam sesi ini dan saya mohon panitia untuk mematikan memadamkan lampunya. Bapak Ketua Wilayah, Dua Bapak Pendeta Daud Karaeng untuk menyalakan yang pertama.
yang terakhir dengan hormat perwakilan jemaat setempat, Bapak Victor Matandu. Umat Tuhan, saya mengajak umat Tuhan untuk meresapi pujian ini. Biarlah sinar kemuliaan surga. Kita kabarkan kabar sukacita. Yesus menyebut juru selamat kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Silakan duduk dan lampu boleh dinyalakan kembali. Baik saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita pada saat malam hari ini, dan sambil kita akan membawa persembahan kita sebentar, kita akan mengangkat satu lagu pujian buat Tuhan. Saudara, isi pujiannya mengatakan bahwa bukan hanya nada dalam kita menyanyikan sebuah lagu, bukan hanya syair yang keluar dari nyanyian kita, namun persembahan kita adalah seluruh kehidupan kita. Itulah persembahan yang sejati. Bukan hanya nada dalam lagu, bukan hanya syair dalam nyanyianku yang akan menjadi pujianku, yang akan menjadi penyembahanku. Seluruh hidupku
perayaan Natal Jemaat Serako malam hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada malam hari ini bersama dengan sidang jemaat dan hamba di tempat ini Tuhan, untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami datang ke dunia ini membawa damai, bahkan membawa keselamatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di tengah ibadah ini pula Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah seberapa pujian yang kami telah naikkan kepadamu itu boleh berkenan dan layak di hadapan hadirat Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami sebagai tanda ibadah kami. Kami mohon Engkau Allah suci kuduskan tangan dan hati kami, agar apa yang kami berikan malam hari ini itu dapat, oh Tuhan, dapat dipergunakan di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Bahkan itu Tuhan tidak akan mengurangi Tuhan berkat dalam hidup kami, melainkan akan mengundang berkat-berkat yang baru untuk datang dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga apapun yang menjadi kegiatan atau pekerjaan seluruh jemaat dan pelayanan hamba-hamba-Mu, Engkau Allah memberkati sehingga berkat Allah tetap melimpah. Kami pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Selanjutnya ibadah Natal pada malam hari ini kami tetap serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau ambil alih pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap melakukan pekerjaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Dan saudara yang kasih, kita akan memberikan persembahan kita malam hari ini. Saudara tidak perlu maju ke depan, tapi akan ada persembahan yang akan dijalankan. Begitupun saudara-saudaraku yang ada di rumah, kita akan berpersembahan. Kita iringi dengan sebuah pujian sambil persembahan dijalankan. Saudara percaya? Amin saudara, kita harus percaya. Puji nama Tuhan, kita akan melakukan firman Tuhan malam hari ini. Siapkan kehidupan kita saudara, hati, pikiran kita yang terbaik buat mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sejemput umat Tuhan bangkit berdiri. He
kasih. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Dalam rencana-Mu Bapa. Dan kami serahkan hidup kami Bapa. Mari kau murnikan Bapa. Dengan Roh-Mu apa Tuhan nyatakan hidupku. Amin. Tanda mujizat sertai hatiku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah dalam musik hidup kami berarti karena Engkau Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami banggakan dalam hidup ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini, itu hanya karena Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah hidup kami Tuhan, dari hari lepas ke hari, selalu dicocokkan kepada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba firman malam hari ini. Urapi kami semua yang berada di Hotel Transistor. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di New Zealand. Tuhan lawati kami semua malam hari ini. Kami patahkan tolak segala taktik kegelapan di setan. Roh-roh yang jahat, roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Kami bersatu hati, patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Yesus keluar darah Tuhan berkuasa. Urang dalam masjid dan dalam muslim. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, saudara. Kita sangat diberkati Tuhan malam hari. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Saudara dan sukacita, puji Tuhan. Tidak terasa sudah ini hari Senin, tanggal 14 Desember 2020. Kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun saudara kita dibatasi sesuai dengan protokoler kesehatan yang ada, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita, kerinduan kita untuk sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tema yang diangkat oleh PGI, KWI, dan PGPI adalah sebuah tema yang sama untuk tahun 2020 ini, dan itu akan menjadi nas untuk sama-sama kita renungkan
Kita bangkit berdiri, kita buka kitab kita, Injil Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-23, walaupun dia hanya berbicara pada bagian B, kita baca satu ayat pada ayat yang ke-23. Injil Matius pasal pertama dalam ayat yang ke-23. Kalau kita sudah temukan kebenaran Allah dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. Matius pasal pertama ayat 23. 3, 2, 1. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema yang diangkat oleh PGI, KWI, dan PGPI adalah sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi yang sementara terjadi. Ada 215 negara, saudara, yang mengalami pandemi ini. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun ada beberapa negara yang sudah membuat vaksin, termasuk negara Indonesia, itu membeli vaksin dari China, tapi saya mau katakan, vaksin itu bukan obat. Dia hanya membantu imun manusia untuk menghadapi yang namanya virus corona. Saya percaya, saudara, Yusuf dan Maria adalah sama-sama orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Alkitab menjelaskan Yusuf adalah seorang pemuda yang baik hati, tulus hatinya. Maria adalah seorang perempuan yang juga baik dan takut akan Tuhan. Pada waktu kabar sukacita itu disampaikan oleh malaikat Jibril dalam hidup mereka, ada sebuah polemik yang terjadi, saudara, antara sukacita dan antara ketakutan terjadi dalam kehidupan mereka. Saya percaya kondisi pandemi ini, saudara, tidak menghalangi untuk kita tetap bersukacita kepada Tuhan. Tapi di sisi yang lain, ketakutan juga terjadi. Untuk Pulau Timur ini 9 orang yang meninggal. Dan saudara yang sudah terpapar itu ada 1.780 orang. Walaupun rata-rata OTG tanpa gejala. Tapi saya mau katakan, saudara, virus gelombang yang kedua ini, COVID-19 ini, 15 kali lipat cepat penularannya daripada gelombang yang pertama. Apakah maksud Tuhan mengizinkan COVID ini? Tuhan selalu berbicara untuk menggenapi firman-Nya. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, Wahyu pasal 6 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6, waktu materai yang ketiga itu dibuka, maka nampaklah kuda hitam, orang yang menungganginya menggunakan neraca. Tuhan sementara mengizinkan kelaparan secara jasmani dan juga kelaparan secara rohani. Tuhan juga mengizinkan materai yang keempat itu terjadi. 2 Korintus 6 ayat 14, terang dan gelap tidak akan pernah bisa menyatu. Ada peperangan-peperangan yang terus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Rasul Petrus berkata, penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Dan siapakah rumah Allah itu? 1 Korintus 3:16, kamu adalah bait Allah dan roh Allah yang dalam dirimu. Saya percaya hari ini Yesus adalah Allah Immanuel buat Anda dan saya. Amin. Malaikat Jibril berkata kepada Maria, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu selalu relevan bagi kehidupan Anda dan saya. Matius 28, Tuhan menyertai saudara dan saya sampai penghujung akhir zaman.
Kapankah penghujung akhir zaman itu? Berbicara saudara tentang bagaimana akhir daripada kegerakan besar, di mana Wahyu pasal 13 dan 19, zaman antikris itu akan terjadi. Matius 24 ayat 15, tidak ada zaman yang paling kecil daripada zaman antikris. Pembinasa yang kecil itu sudah berdiri di pintu bait Allah. Tetapi sebelum zaman antikris itu terjadi, maka di tahun yang ketiga dalam kegerakan besar, sesuai Matius pasal yang ke-24 ayat 30 sampai 31, terjadi penyingkiran gereja. Gereja akan disingkirkan di awan-awan kemuliaan Tuhan, sehingga dari atas kemuliaan Tuhan, jika Tuhan menghendaki kita masih hidup dan mengalami penyingkiran gereja itu, kita akan melihat di bumi bagaimana zaman antikris, apa yang terjadi. Makanya kita lihat di bawah, oh kasihan, itu istri saya, itu suami saya, itu anak saya. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yesaya 13 dan 18, keselamatan dikerjakan, pribadi lepas pribadi. 6 bulan yang pertama di zaman antikris, orang mencari mati, maut lari dalam kehidupan manusia. Di Tanah Toraja lebih khusus saudara, dalam minggu ini itu sudah 3 orang yang bunuh diri. Yang pertama anak sekolahan. Kenapa dia bunuh diri? Karena diputuskan pacarnya. Diputuskan pacarnya, kemudian dia gantung diri, mengakhiri hidupnya. Ada juga ibu-ibu yang gantung diri, saudara, karena stres, depresi, tidak mampu menghadapi hidup. Baru-baru kita diviralkan, saudara, seorang ibu yang membunuh 3 anak balitanya. Dan kemarin, saudara, beritanya, ibu itu juga meninggal. Sangat tragis apa yang terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Begitu banyak orang tidak kuat untuk menghadapi hidup ini. Saya tidak berbicara tentang orang-orang yang ada di luar. Saya mau berbicara tentang orang-orang yang di dalam Tuhan. Apakah benar-benar malam hari ini kita merasakan Immanuel itu? Kita merasakan Allah menyertai kita. Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketua DPRD kita, saudara, itu meninggal dengan tiba-tiba serangan jantung. Pukul 1.25. Sebelum dia meninggal 2 hari sebelum dia meninggal, saya satu grup dengan almarhum. Dan beliau sampaikan, Pak Pendeta, pamit rehat sebentar, keluar dari grup. Terjadi itu rehat untuk selama-lamanya buat beliau. Kita nggak ngerti dengan itu. Begitu banyak yang terjadi. Ada sukacita, ada duka cita, ada masalah, ada pergumulan, ada salib yang harus kita pikul. Apakah kita harus lari dari semua kenyataan hidup yang Tuhan izinkan terjadi bagi saudara dan saya? Saya mau katakan hari ini orang yang lebih daripada pemenang, Roma 8 ayat 37, Efesus 6 ayat 13 adalah tetap berdiri. Amin. Kita tetap berdiri artinya komitmen kita, eksistensi kita, pendirian iman kita kepada Tuhan itu tetap teguh dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat yang kedua, pandanglah kepada Yesus, sebab Tuhan Yesus yang menyelamatkan Anda dan saya. Tuhan Yesus yang memberkati hidup kita, Tuhan Yesus yang menyembuhkan hidupmu jika engkau sakit, dan Tuhan Yesus yang mengangkat engkau. Ulangan 28 itu luar biasa, ayat 1 sampai 14. Ada 14 berkat yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tutup dengan perkataan begini, diberkatilah keluarmu dan diberkatilah masukmu. Artinya seluruh lini kehidupan Anda dan saya penuh dengan berkat Tuhan. Malam hari ini kita mau hadirkan eksistensi Tuhan sebagai Allah Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Sehingga 3 poin yang singkat saya mau sampaikan.
Kalau dia adalah Allah Immanuel bagi saudara dan saya, maka dia akan hadir dalam setiap kondisi kehidupan kita. Yusuf dan Maria menghadapi kondisi yang tidak mengenakan. Orang Israel waktu mereka masuk kepada fase pertunangan, maka seorang laki-laki akan memberikan 10 dirham kepada perempuan. Dirham itu harus dijaga, karena kalau dirhamnya hilang, maka pernikahan tidak jadi. Dan saudara, mereka tidak boleh berbuat apa-apa selama pada fase pertunangan itu. Anda bisa bayangkan saudara, Yusuf mendengarkan Maria mengandung. Itu merupakan sebuah aib bagi perempuan Yahudi pada saat itu. Yusuf akan menceraikan walaupun mereka belum menikah. Artinya memutuskan pertunangan itu. Tapi malaikat Jibril datang kepada Yusuf. Jangan lakukan itu. Maria Magdalena malu saudara, dia belum punya suami kemudian dia mengandung. Malaikat Jibril tadi berkata, dia akan mengandung dengan kekuatan Roh Kudus. Kondisi yang dialami oleh Yusuf dan Maria, sebuah kondisi yang sangat unik. Saya percaya hari-hari yang terakhir ini kita mengalami kondisi yang tidak mengenakan. Anda bisa bayangkan 8 bulan lebih saudara, kita pakai masker terus. Kita tidak bisa jabat tangan. Kita paling salah corona pakai siku. Ataupun begini saudara, itu salam corona. Tapi itu sebuah kenyataan yang terjadi. Tanggal 4 Januari 4 menteri kita menyepakati saudara, diperbolehkan anak-anak sekolah. Diperbolehkan, bukan diwajibkan. Jadi kalau ada sekolah yang belum bisa, maka tidak bisa dipaksakan. Salah satu item dari 6 item yang disepakati dalam peraturan 4 menteri itu adalah persetujuan orang tua melalui ketua komite. Kalau orang tua dan ketua komite tidak setuju, maka tidak boleh dilakukan sekolah tatap muka. Sekolah tatap mukanya pun hanya saudara dibagi shift, dan setiap hari hanya 2 jam belajar. Anda bisa bayangkan, hanya 2 jam belajar. Berarti guru-guru itu saudara akan bekerja dengan ekstra. Mereka melakukan proses belajar tatap muka dan kemudian akan tetap melakukan daring. Tidak stres itu. Kalau yang sekarang ini ibu-ibu pada stres. Kalau sudah dia kasih tahu anaknya, nak begini baru tidak dia ditanggung yang lain. Akhirnya ibu-ibu ngomong, Pak Menteri tolong, kami sudah stres. Ekonomi Indonesia minus 5%. Anda bisa bayangkan, pengeluaran yang dikeluarkan untuk 8 bulan ini saudara, itu bertriliun. Itu nggak main-main. Bansosnya saja 171 triliun untuk pandemi ini. Belum lagi untuk pengamanan dan hal yang lain. Kondisi yang terjadi saudara, seakan-akan kita tidak mungkin bisa keluar dari pandemi ini. Seakan-akan kita tidak mungkin bisa diberkati di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi seperti apa yang Tuhan katakan melalui malaikat Jibril kepada Yusuf dan Maria, bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Ada visi, ada misi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Kalau malam hari ini kita mengerti, kita memahami ada visi, ada misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka kita akan terus bergerak saudara, tetap terus melakukan yang terbaik kepada Tuhan. 1 Samaria dikepung oleh pasukan Aram. Bayangkan tai merpati saja berharga.
Ada seorang ibu yang bertengkar dengan ibu yang lain karena persoalan menyembelih seorang anak, anaknya masing-masing. Tidak akan mungkin, saudara, bisa terjadi perubahan karena Samaria sudah dikepung, ekonominya sudah hancur. Tetapi Allah berkata, saudara, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi Samaria, dan itu terbukti. Saya yakin dan percaya malam hari ini Tuhan akan memberikan kemenangan bagi hidup Anda dan saya. Kita melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia dilahirkan di kandang yang hina, di kandang domba. Bukan berarti Yusuf dan Maria nggak punya uang karena tidak ada tempat yang lain. Tapi saya percaya itu plan Tuhan bagi kehidupan daripada Maria dan Yusuf. Maria harus melahirkan, saudara, di kandang yang hina, kandang domba di dalam palungan itu. Tapi itulah plan yang Tuhan nyatakan. Saya percaya terkadang kali hidup kita mengalami banyak proses. Ada kondisi-kondisi yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, Tuhan Yesus Allah Immanuel yang akan tetap hadir dalam setiap kondisi hidup. Yang kedua, saudara, dia adalah Allah Immanuel yang akan turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Kalau kita kerjasama dengan manusia seringkali mengecewakan. Tapi kalau kita kerjasama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Benar gak? Ada yang pernah dikecewakan Tuhan di sini? Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Ayat yang banyak kali kita baca. Tapi saya mau bacakan kembali ayat ini untuk menguatkan hidup kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sudah tahu gak? Allah akan turut bekerja. Kalau belum tahu malam hari ini kasih tahu ini caranya. Engkau harus tahu malam hari ini bahwa Tuhan turut bekerja. Amin. Kalau Tuhan turut bekerja akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Banyak orang mau ditolong oleh Tuhan, mau diberkati, mau diberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi tidak mau mengasihi Tuhan. Kata mengasihi dalam ayat ini adalah phobos, bahasa aslinya phobos. Sebuah ketakutan positif, kita mengasihi Tuhan karena kita sayang kepada Tuhan, kita cinta kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan setulus hati kita. Dan orang yang telah dipanggil sesuai dengan rencananya. Anda dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Yang belum dipanggil oleh Tuhan, saudara buka hati. Efesus pertama ayat 4, sebelum dunia ini dijadikan, Anda dan saya sudah dipilih dalam Tuhan. Kita telah ditebus oleh Tuhan. 1 Petrus pertama 18 dan 19. Kita ditebus bukan dengan barang yang panah, emas dan perak, melainkan dengan darahnya yang mahal. Bayangkan nyawanya saja, saudara, Dia bisa berikan bagi saudara dan saya. Maka hal-hal yang lain terlalu mudah. Apa yang kau minta malam hari ini kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kepadamu. Tapi Tuhan mau malam hari ini, mari kerjasama dengan Tuhan. Mekanisme kerjasamanya Tuhan, Tuhan mau Anda yang pertama dulu bekerja. Kalau Anda tidak mau bekerja, Tuhan juga tidak akan bekerja sama dengan Anda. Tapi pada waktu kita bekerja, maka Tuhan akan turut bekerja sama, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Kejadian 11, Nimrod membangun menara Babel. Dia tidak melibatkan Tuhan, menara itu hancur. Nuh membangun Mesbah, melibatkan Tuhan, Tuhan berkati hidupnya. Abraham membangun Mesbah, melibatkan Tuhan, Tuhan berkati hidupnya. Orang-orang yang selalu melibatkan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi hidupnya.
Gak usah curhat dengan manusia. Seringkali banyak orang lebih sekali sudah. Curhatannya hanya kepada manusia. Tapi malam hari ini kita mau curhat dengan Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Ini planning hidupku Tuhan. Ini yang saya mau. Mari Kau hadir dan bekerja sama dengan saya. Dan saya yakin Tuhan, yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 belum berubah. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup Anda dan saya, tapi Dia merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Percayalah, masa depan Anda dan saya adalah masa depan yang penuh harapan. Walaupun di tengah pandemi, di tengah ketidakpastian yang sementara terjadi, tapi kita percaya Allah Immanuel selalu bersama saudara saya. Bagian yang ketiga dan yang terakhir, saudara, Allah Immanuel, Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan Anda dan saya. Satu detik pun hidup saudara dan saya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Pada waktu kita punya masalah, kita punya persoalan, pergumulan apapun yang terjadi bagi hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Keluaran 13 saudara itu luar biasa. Anda pulang di rumah, bagaimana tiang awan dan tiang api itu menuntun kehidupan bangsa Israel. Di siang hari Tuhan tuntun mereka dengan tiang awan, supaya saudara mereka tidak kepanasan dengan hawa panas di padang gurun. Bisa 45 derajat Celcius, bisa 48 derajat Celcius. Anda bisa bayangkan. Pada waktu malam saudara suhu sangat dingin, sehingga mereka dituntun dengan tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Tapi yang luar biasanya dalam Keluaran pasal yang ke-13, pada waktu saudara Firaun dan 600 pasukan Kretanya mengejar bangsa Israel, setelah tulah yang ke-10 itu dinyatakan kematian anak sulung untuk orang-orang Mesir, maka Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Dia mengejar saudara. Dan pada waktu sudah dekat dengan bangsa Israel, apa yang Tuhan buat? Yang tadinya tiang awan itu berada di depan, Tuhan taruh tiang awan itu berada di belakang bangsa Israel. Untuk apa? Supaya Firaun bersama 600 pasukan Kretanya, mereka tidak mampu melihat di mana bangsa Israel. Alkitab menjelaskan, semalam-malaman terjadi gelap, orang tidak bisa melihat dengan orang lain. Anda bisa bayangkan. Karena semalaman itu Tuhan menyakukan sebuah proyek yang besar. Laut Kolsum, laut Teberau, Tuhan bagi dua, saudara. Ada tempat yang kering, yang besok hari bangsa Israel akan berjalan di tempat yang kering itu. Mengkali saudara dan saya sama seperti bangsa Israel, kita sudah terdesak. Segmen mereka, saudara, adalah segmen yang penuh dengan persungutan. Mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke sini? Karena mereka melihat laut Teberau, tidak mungkin mereka bisa melihat. Tidak ada kapal, tidak ada alat transportasi air yang mereka bisa gunakan. Tapi Tuhan semalam-malaman, saudara, mengirimkan angin yang kencang, sehingga laut Teberau itu terbagi menjadi dua. Ada tempat yang kering untuk bangsa Israel itu bisa berjalan. Di tengah ketidakpastian, Tuhan akan berikan kepastian. Di tengah begitu banyak halangan dalam hidup ini, Tuhan akan membukakan jalan. Maka kita sementara menghadapi laut dalam kehidupan kita, Tuhan mau, saudara, kata semalam-malaman itu artinya kita berlutut berdoa kepada Tuhan. Kata semalam-malaman itu artinya kita menyerahkan kehidupan kita kepada Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Dia pasti akan bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, Tuhan tidak pernah setengah-setengah, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kalau ada proses dalam hidup kita, berarti ada kesaksian hidup. Kesaksian hidup Anda dan saya bukan logos pengetahuan.
Kesaksian hidup Anda dan saya bukan sebuah teori, sama seperti penjual obat yang ada di pasar, ataupun calo-calo yang ada di terminal. Tapi kesaksian hidup Anda dan saya adalah sebuah hal yang kita dalam hidup kita. Pada waktu kita mengalami masalah persoalan dalam hidup ini, kita melihat Tuhan menolong saudara saya, karena Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan hidup Anda dan saya. Saya percaya walaupun jumlah kita sangat terbatas malam hari ini, kita semua ambil jarak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu karena protokol kesehatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Tapi kita yakin dan percaya saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan dari saya. Tuhan selalu berikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Saya yakin percaya Hotel Francisco ini akan diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan melihat kerinduan Pak Berni dan Ibu Marta untuk tempat ini kita pakai memuji dan muliakan nama Tuhan. Saya yakin justru di tengah pandemi ini Tuhan akan buktikan bahwa Dia adalah Allah Immanuel bagi Anda dan saya. Tuhan akan membuktikan bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan hidup Anda dan saya. Satu detik pun hidup Anda dan saya Tuhan tidak pernah tinggalkan, tapi Tuhan selalu hadir bagi kehidupan kita. Mari malam hari ini kita hadirkan Yesus. Biarlah Immanuel, Allah menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia dalam roh, dan mari kita berlutut semua. Kita mau siapkan hati dan kehidupan kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu malam hari ini. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu, sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Haleluya Yesus. Siapkan hati saudara dan saya untuk kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Amin Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jadikanku janganlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari saudara, malam hari ini Dia telah berbicara bagi kehidupan saudara dan saya. Mereka menamakannya Immanuel, Allah menyertai saudara dan saya. Tuhan mengasihi hidup saudara dan saya malam hari ini. Dia tahu hati kita. Dia tahu semua masalah, persoalan yang terjadi bagi hidup kita. Tuhan mampu untuk memberikan yang terbaik bagi hidupmu.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Melalui penyembahan malam hari ini, mari kita persembahkan tubuh, jiwa dan roh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Mari kita buka hati kita, saudara. Izinkan Roh Kudus menjamah saudara dan saya. Izinkan Allah Immanuel hadir bagi hidupmu. Jika engkau malam hari ini sudah mulai lemah, engkau takut, engkau ragu, engkau cemas dengan hidup ini, Immanuel, Allah menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini, saudara. Kita mau sembah Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Allah penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jelikan kami Tuhan, jelikanku, jamaahku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembahku. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan firman Tuhan malam hari. Tiba saatnya kami rindu menyembah. Nyalakan kaki dianku, bangkitkan kami Roh Kudus, perdewasakan berikan. Kalau ada yang hati ke segala persenta roh jantung dan roh yang bukan dari Tuhan, dalam dan terus keluar, cara terus berkuasa. Kami siap menyembahmu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Gimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Nyanyikan dalam roh. Semua sembah Tuhan. Ya semua Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, sembah Tuhan. Ya 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 utarakan semua masalah persoalan yang kau hadapi malam hari ini.
Ya maranala manala uranala manala sipurunala manala ya ranalamu. Apa yang menjadi kerinduan hatimu sampaikan sama Tuhan. Ya maranala masikranala ya ranalamu uranala manala. Biarkan dia jamah engkau malam hari ini. Simorondala manala ya ranalamu uranala manala simorondala masih uranala manala ya maranala masih ya maranala manala ya maranala masakana ya maranala masikana uranala masikana ya maranala masikana ya ranala masih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih, sudah diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Amin, saudara. Amin. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang maha hadir, Allah yang selalu hadir dalam setiap musim kehidupan saya dan saudara. Begitu saudara, bukan hanya hari ini kita memahami Dia adalah Allah Immanuel, tetapi seterusnya setiap hari dalam kehidupan kita mengingat bahwa kita tidak sendiri, karena Dia Allah selalu beserta kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, saudara yang terkasih. Mari untuk itu kita merespon firman Tuhan malam hari ini dengan mengangkat satu pujian buat Tuhan. Kalau Dia adalah Allah Immanuel, Dia juga adalah Allah juru selamat bagi saya dan saudara. Umat Tuhan sejemput bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Waktu harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan.
Benar Bapa, besar setiamu dalam hidup kami. Oleh karena kebesaran-Mu kami ada sebagaimana ada bersama hamba dan jemaat GKI Surako merayakan hari kelahiran Yesus Kristus yang kurang lebih 2000 tahun yang lalu untuk telah datang. Dan malam ini kami memperingati semua itu. Malam ini kami telah dengar firman-Mu Tuhan, bahwa kami tidak perlu takut, karena yang kami rayakan itu Yesus adalah Immanuel kami. Tuhan menyertai kami. Sebab itu meteraikan firman dalam hidup kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terus Engkau pakai hamba-Mu, urati hamba-Mu, sekhusus sebagai gembala sidang kami Surako. Biar sekali lagi Tuhan Kau urati hamba-Mu, sehingga jemaat yang Kau percayakan kepada hamba-Mu, mereka betul-betul bertumbuh dewasa untuk bertemu dengan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Bapa, seberapa kami yang hadir pada malam ini, dan pemuda, remaja kami jemaat dan hamba-Mu, sekali lagi Tuhan, upah yang menanti bagi hidup kami. Karena Kau telah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka sekalian itu akan ditambahkan kepadamu. Malam ini Tuhan, kami telah mencari Engkau, dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa janji-janji Tuhan pasti kami temukan. Bapa, hamba berdoa buat jemaat di tempat ini bersama hamba-Mu yang telah melaksanakan perayaan Natal. Tuhan, hamba berdoa, Engkau mengembalikan kekuatan-kekuatan baru, Engkau mengembalikan berkat-berkat yang baru bagi anak-anak. Sebab hamba tahu dan percaya apa yang mereka tabur pada bulan Desember ini, hamba terlalu yakin Tuhan, kami akan menanti, kami akan menuai pada waktunya. Sebab itu sekali lagi Tuhan, Kau berkati jemaat dan hamba di tempat ini. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus Kristus buat seluruh hamba-hamba jemaat-Mu dimanapun mereka melakukan perayaan Natal malam ini. Mungkin ada mereka merayakan Natal di tenda pengungsian atau di kolong jembatan, atau ada mungkin mereka sementara merayakan Natal di tanah-tanah oleh karena mereka takut dan mereka sementara diintimidasi. Tapi hamba yakin dan percaya bahwa Yesus yang kami sembah tidak pernah dikalahkan oleh siapa dan apapun. Sebab itu Tuhan sekali lagi hadir di sana. Bapa, hamba juga berdoa buat kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai, khususnya masyarakat di kecamatan Surako ini. Engkau berkati Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami ini aman, kami bebas dari santun permuliakan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa malam ini Tuhan, di mana COVID-19 yang saat ini masih terus merajalela, tapi hamba yakin dan percaya doa orang benar besar kuasanya. Kalau Tuhan tolong angkat virus ini dari tengah-tengah bangsa kami, supaya hidup kami adalah hidup yang betul-betul sehat dan kuat untuk terus memuliakan dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga berdoa Tuhan malam ini Tuhan, mungkin ada umat-umat yang tidak sempat hadir di hotel ini untuk mengikuti perayaan Natal. Mungkin mereka mengikuti di rumah, atau mungkin ada mereka rindu tapi mereka terbaring di rumah sakit oleh karena penyakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan mereka, supaya kami semua umat-umat sehat dan kuat untuk selalu memuliakan nama-Mu. Sekiranya Tuhan ampuni salah dosa kami, dengar doa ini yang kami araskan di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akan tamatkan ibadat kita pada saat malam hari ini sekali lagi dengan kasih Kristus, sehingga kita bangkit berdiri, kita tutup ibadat kita. Bagi Dia yang bertahta, Dia anak domba, Raja di atas segala raja. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu untuk selama-lamanya. Yang bertahta, dan anak domba, bagi Dia yang bertahta, bagi Dia yang bertahta, dan anak domba segala puji. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Rasakan segala puji.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir menyertai dan memberkati melalui ibadah Natal malam hari ini. Engkau lindungi sertai kami akan bertolak pulang dari hotel ini. Lindungi kami Tuhan, jauhkan dari roh maut kecelakaan iblis setan. Tibakan kami dengan selamat. Dan seluruh hidup kami malam hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah bersama dengan kehidupan kami, menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat jasmani sebentar yang akan diberikan oleh jemaat GKI Miswako. Tuhan berkati, sehingga berkat itu menjadi kekuatan kesehatan bagi kami, untuk kami pakai mempermuliakan Tuhan. Asal usul berkat, Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda. Saudara-saudara kami yang membutuhkan berkat makanan dan minuman, Tuhan juga berkati mereka seperti Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari tarikanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik malam hari ini hingga fajar Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah Natal malam hari ini. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati kita. Selamat Natal.